Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English class with Miss Syara. Setelah liburan kita masuk lagi ke materi pelajaran. Materi pertama di semester 2 ini adalah tentang announcement. Asal katanya dari announce, memberitahu, ditambahkan ment menjadi announcement, artinya pemberitahuan atau pengumuman. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah what is announcement, yang kedua what should be noticed, yang ketiga how is the structure, yang keempat example, yang kelima announcement in spoken language. Yang pertama kita masuk what is announcement? Apa itu pemberitahuan? An announcement is a notification that informs people about something. Jadi pemberitahuan atau pengumuman adalah pemberitahuan yang menginformasikan kepada orang-orang tentang sesuatu. An announcement can be informed not only in written text but also in spoken language. Jadi pemberitahuan bisa diinformasikan melalui teks tertulis juga ucapan ya. Kemudian what should be noticed? Apa sih yang perlu kita perhatikan dalam membuat pemberitahuan secara tertulis ya. In announcement there are several things that should be noticed. They are we need title of the announcement. Kita butuh judul ya. Jadi perhatikan kita butuh judul. Kemudian we should input the date, time and place. Kita perlu memasukkan tanggal, waktu juga tempatnya. Yang ketiga don't forget to add contact person. Jangan lupa untuk mencantumkan contact person atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Next, how is the structure? Bagaimana struktur dari sebuah announcement? Strukturnya di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah title atau judul. Jadi diawali dengan judul, kemudian dilanjutkan dengan opening. Dilanjutkan setelah opening ada content, kemudian ada contact person, ada closing. Jadi ini urutan ya. Title, opening, content, contact person, and closing. Judul, pembukaan, isi, kemudian nomor telepon bisa dihubungi, dan closing atau penutup. Example, contoh dari pemberitahuan secara tertulis ya. Ini secara tertulis. Bisa kalian temui di mading sekolah atau surat pemberitahuan yang kalian dapatkan dari sekolah. Temporary holiday. There is some information that should be conveyed. The school has decided the policy for the common good. For all staff, teachers, and students of SMN 48, we announced that in the event of Merapi eruption or other emergencies, the school will be temporarily closed. Starting from October 11, 2010, we expect to return to work when the emergency status is lifted. In case of other information, contact Mr. Johnson at the office or phone number 0850-748-351. Have a nice holiday. Thank you. Yogyakarta, Oktober 7, 2010. Headmaster Kusuma Wardana. Oke. Jadi ini contoh dari pemberitahuan tertulis. Di atas ada judulnya, temporary holiday. Kemudian dilanjutkan dengan opening. Paragraf pertama ini opening. Paragraf selanjutnya ini adalah konten atau isi dari pemberitahuan. Dilanjutkan dengan di sini ada contact person. Kemudian terakhir adalah closing ya atau penutup. Salam penutup. Oke, next. Announcement in spoken language, pemberitahuan secara ucapan ya. Jadi ini tidak tertulis, ini secara ucapan. An announcement is not only the written text but also the spoken language. Jadi pemberitahuan tidak hanya secara teks tertulis tapi juga secara melalui ucapan. When you go to airport, bus station or other public places, you can hear announcement through speaker. Jadi kalau kalian pergi ke airport atau terminal bus atau tempat umum lainnya, kalian bisa mendengarkan pemberitahuan melalui speaker-speaker yang ada di sana. It is different from written announcement. Ini berbeda dengan pemberitahuan tertulis yang tadi ya. To announce information orally, consider the following things. Jadi untuk mengumumkan informasi secara ucapan bukan tertulis, perhatikan poin-poin berikut. Yang pertama pronunciation, pengucapan, intonation atau intonasinya, fluency-nya, kemudian loudness, tingkat kekencangan atau volumenya, kemudian artikulasinya harus jelas. Don't forget to use opening such as attention please. Jangan lupa gunakan pembuka seperti attention please atau your attention please. Perhatian, mohon perhatian ya artinya. In the end of the announcement, it will be polite if you say thank you. Pada akhir pemberitahuan lebih baiknya atau sopannya kalian ucapkan terima kasih. Berikut adalah contoh pemberitahuan menggunakan attention please. Attention please to all passengers of Prambanan Express train. Please get on board now. The train is going to leave in 5 minutes. Thank you. Terima kasih.